Selamat malam, selamat Sabat, tapi tepatnya selamat bekerja karena ini udah hari Sabat penutupan. Karena tadi aku mau bikin video, sebenarnya hari Jumat dan hari Sabtu aku mau gabung pagi, tapi karena temenku ada yang datang, jadi aku harus siapin makan siang kami waktu itu. Maksudku tadi, dan kami makan siang baru aku bisa sekarang bikin video. Jadi hari ini aku akan bikin 2 video ya. Mengingat di video yang lalu tentang Yesus dan sanak saudaranya. Jadi ketika Yesus lagi mengajar di situ, ternyata di dalam ruangan itu terlalu padat dan ibunya dan saudaranya itu nggak bisa masuk. Jadi ada seorang mengatakan, saudaramu dan ibumu ada di luar. Tetapi Yesus mengatakan, siapa saudaraku, siapa ibuku. Jadi dengan inti daripada video yang lalu itu mengatakan, saudara perempuan Yesus, saudara laki-laki Yesus, ibu Yesus adalah siapa yang melakukan firman Tuhan. Di Alkitab, di kitab yang lain lagi kan ada di Matius, Markus, dan Lukas. Di situ kan sudah aku kasih tahu ayat-ayatnya. Bahkan di situ ada lagi yang mendengarkan dan melakukan. Artinya di situ pengulangannya adalah melakukan. Jadi seperti aku sudah jelaskan, melakukan itu berarti membaca, mendengar, dan pastinya menghafal karena sudah dia lakukan. Jadi kalau yang hanya membaca, hanya menghafal, hanya mendengar, itu belum tentu melakukan. Jadi siapa saudara Tuhan Yesus atau siapa anaknya Tuhan Yesus, Tuhan kita yang melakukan firman Tuhan atau melakukan kehendak Bapa kita yang di sorga. Kita akan lanjutkan firman Tuhan untuk di video ini, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pada hari ini ya Bapa. Kami akan membaca firman-Mu, kiranya firman-Mu ini berakar, bertumbuh, dan berbuah. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Ajari kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu, supaya kami juga melakukan di kehidupan kami dan melakukan kehendak Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kemudian aku akan baca ayat firman hari ini di 3 kitab ya, di Matius, Markus, dan Lukas juga. Jadi aku akan baca yang di Lukas, tapi ayatnya aku akan kasih. Di Matius 13 ayat 1 sampai 23, kemudian Markus 4 ayat 1 sampai 20. Judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi judulnya sama ya di 3 kitab itu. Aku akan baca yang di Lukas ini ya. Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota-kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya pada waktu ia menabur. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti.
inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi aku nggak usah panjang lebar menjelaskan karena tadi di firman Tuhan sudah secara detail di sini. Perumpamaannya ada, penjelasannya juga ada. Tetapi aku sedikit mengulang saja. Jadi di sini di perumpamaan ini ada ibaratnya ada 4 orang contohnya ya, ada 4 orang contoh. Jadi pada saat ada orang menabur itu ibaratnya seperti Tuhan Yesus yang menyampaikan firman Tuhan. Kemudian di 4 orang ini mendengar itu. Nah, untuk orang yang pertama di pinggir jalan ya. Tadi dibilang benih itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Yang jatuh bibit itu di pinggir jalan, kemudian orang datang menginjaknya, kemudian burung datang memakannya. Jadi benih yang jatuh di tengah jalan, orang itu mendengar firman Tuhan, tetapi tidak menghidupinya. Kemudian si setan mengambil datang, dan akhirnya firman itu tidak bertumbuh, tidak berakar dan tidak berbuah. Ya, mati ibaratnya. Kemudian di orang yang kedua itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Jadi firman itu sampai kepada orang yang kedua ini, tetapi dia kembali lagi tidak merawat. Artinya dia berbatu-batu, tanahnya tipis, ya. Orang yang ketiga ini dia tidak rawat artinya. Karena dia tidak memberikan air. Jadi pada saat si jagung ini sempat tumbuh ya. Kalau yang pertama kan nggak sempat tumbuh, dia udah dipijak terus sudah dimakan sama burung. Yang kedua ini masih sempat dia tumbuh. Tetapi karena dia nggak berakar, karena nggak ada air, terus daerahnya berbatu-batu. Artinya si orang yang kedua ini tidak merawat itu benih. Artinya seperti itu. Jadi akhirnya matilah ya. Matilah benih ini karena tidak ada air, kekurangan air ya. Kemudian di orang yang ketiga itu di semak. Jadi benih itu atau firman Tuhan itu sampai kepada orang, tetapi di sini dikatakan kalau kalian baca di Matius, Markus dan Lukas, di situ lebih jelas lagi, lebih kalian bisa jadi mengerti benar-benar. Artinya di sini jatuh di semak berduri. Mereka itu sama-sama hidup, tetapi karena yang namanya dihimpit oleh kecemasan, ya, tipu muslihat kekayaan dunia ini, kesenangan dunia ini, keinginan dunia ini, akhirnya membuat dia tidak bertumbuh, tidak berakar, dan tidak berbuah. Jawabannya juga mati. Jadi di orang yang keempat lah itu dibilang di tanah yang baik. Di tanah yang baik ini, orang yang keempat ini adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan ataupun membaca firman Tuhan itu sendiri. Kemudian dia rawat. Ya, akhirnya menghasilkan ya ada yang 30 kali lipat, 40 kali lipat, 100 kali lipat. Dan buahnya adalah di terakhir di sini dibilang, aku baca yang di ayat 15 ya, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya di sini 4 orang itu sama-sama dikasih firman Tuhan,
Tetapi 4 orang itu mempunyai reaksi yang berbeda. Jadi bagaimana reaksi kita terhadap firman Tuhan itu? Karena firman Tuhan itu semuanya sama. Dimanapun kalian baca Alkitab ini atau firman Tuhan ini ya, kita baca firman Tuhan ini, dimana-manapun mau bahasa Inggris kek, mau apa, mungkin ada arti yang agak, kalau di bahasa Inggris artinya seperti ini, lebih ini, dan lebih itu. Cuman itu, tetapi kalau kita mau seperti aku bilang, esensi atau intisarinya atau maksudnya itu sama. Yang terpenting di sini kan apa dibilang Tuhan? Melakukan reaksi kita. Apakah kita baca firman itu kita lakukan? Kalau kita baca dan kita hafal atau kita dengarkan firman Tuhan, tanpa kita lakukan itu nol besar seperti aku bilang. Itu tadi seperti benih-benih itu. Tidak berakar, tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Jadi apa hasilnya? Mati. Jadi di sini ditekankan adalah melakukan firman Tuhan, merawat itu. Dan seperti aku bilang, artinya kalaupun kita sudah terjadi pernah kesalahan atau dosa, jangan ulangi lagi. Tetapi tetap pegang Tuhan. Karena apa jawabannya? Si iblis itu lawannya cuma Tuhan. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu aja jawabannya. Pilihannya cuma itu. Dan Tuhan sudah tekankan kan, di video yang lalu aku sudah baca firman-Nya. Di luar aku, kamu melawan aku atau menentang aku. Jadi kalau kita udah di luar Tuhan, artinya kita udah setan itu sendiri. Itu sudah ada di firman Tuhan ya. Jadi jangan sampai kita di luar Tuhan. Kalau sudah kita di luar Tuhan, kita berarti menentang Tuhan. Kalau menentang Tuhan berarti kita siapa? Si jahat itu sendiri, si iblis. Pengikutnya si iblis, berarti bapak si jahat, bukan bapaknya Tuhan Yesus. Jadi mulut bilang, oh aku kenal Tuhan Yesus, tapi perlakuannya si jahat, hati-hati. Itu tindakan seperti orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Jangan kita sampai cuman hanya bicara doktrin ini, tahu ini itu, tapi perlakuan kita nol besar. Jadi di sini yang dibilang Tuhan adalah yang terpenting melakukan firman Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang begitu indah Bapa, yang menyehatkan tubuh dan jiwa kami, lebih dekat kepadamu. Terima kasih Bapa untuk perumpamaan yang Engkau sampaikan tentang benih-benih yang tumbuh, dan biarlah kami menjadi orang yang terakhir, yaitu yang keempat itu, yaitu tumbuh di tanah yang baik. Biarlah kami menjadi orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati kami yang baik, dan menghasilkan buah-buah dari ketekunan itu, yaitu buah-buah yang manis, yang bisa berdampak bagi sekitar dan sekeliling kami. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Bapa di surga, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Sempurnakan doa kami Bapa, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Dan aku akan menyambung firman Tuhan yang satu lagi, karena kan udah 2 hari aku nggak buat video untuk firman ini, karena aku mau kasih tahu ke kalian bahwasanya di hari Jumat yang kemarin aku kontrol yang ke-6, dan puji Tuhan, Tuhan itu baik, God is good all the time. Aku free cancer dan aku sehat-sehat. Puji Tuhan sekali, terima kasih Bapak untuk puji Tuhan sekali, terima kasih Bapak untuk kesembuhanku. Dan aku akan menyambung di video selanjutnya ya. Kemudian inilah firman Tuhan, inilah doa dan harapan kita. Amin.